Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan kali ini Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar, ya, dan sehingga kita mudah memahami dan lebih mempermudah dalam pelaksanaannya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan materi kita, ya, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih solat. Namun kita belum bahas tentang bagaimana cara solat. Kita masih pada mukaddimah, masih di mana sehingga setiap step by step itu kita paham, ya. Kalau dalam artian begini Bapak Ibu, kalau kita belajar fikih solat, kenapa sih nggak langsung aja pada bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Namun karena solat itu ada syarat, ada rukun. Nah, ketika belajar tentang fikih solat, berarti yang dibicarakan adalah pokoknya ada di rukunnya kan. Nah, cuman kan kalau rukun hanya diperhatikan rukun tapi syarat tidak diperhatikan, itu juga bermasalah. Ya, nah oleh karena itu kita dari awal saya persingkat, kita sudah bicara tentang esensi dari wudhu itu apa, makna dari doa setelah wudhu apa, sudah kita bahas, dan hikmah dari wudhu itu seperti apa. Kembali kita lanjutkan terkait dengan wudhu. Ayat wudhunya masih ingat Bu, Pak? Pak, Bu, waktu kita singkat. Kalau lupa katakan lupa. Lupa? Ya Allah. Baik Bapak Ibu, silakan kita lanjutkan di surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Boleh saya minta tolong Al-Qur'an juga, boleh? Boleh? Ustaz Sa'id nih, Ustaz Al-Quran. Yang ini aja. Nah, ini mah gedenya luar biasa nih ya. Baik Pak ya, ayatnya surah ke-5 ayat yang ke-6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa fa illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, itu tentang bersuci. Maka perlu diketahui, bersuci bukan sekedar hanya bersuci, tapi Allah menginginkan ada kebaikan-kebaikan pada diri kita, yaitu apa? Ma yuridullah. Allah menginginkan, ya, kebaikan untuk kita, bukan menjadikan suatu beban. Min haraj, bukan wudhu itu, solat yang kita lakukan bukan mau membebankan kita, ya, tapi justru kata Allah, walakin yuridullah liyutimma ni'matahu, untuk menyempurnakan nikmatnya yang kemarin sudah saya sampaikan. Nikmat apa sih ini maksudnya kemarin? Masih ingat ya? Buka lagi catatannya. La'allakum tashkurun. Dengan begitu menyadari nikmat dari adanya hikmah dari wudhu, sehingga baru kita berkata, oh ini ternyata alhamdulillah. Nah, sering kita katakan begitu. Begitulah terkadang hikmah itu datang baru kita sadar.
oh ini selama ini saya ditahan, saya diperintahkan, saya dilarang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ayatnya. Nah, kita lanjutkan. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Tadi yang sempat saya bacakan. Saya buka juga ayatnya. Nah, pas nih begitu dibuka ayat yang ke-6 halaman 108 Al-Qur'an standar ya. Baik, Bapak Ibu, kita baca dulu ayat ini. Ikutin saya, boleh nggak? Boleh ya, biar kita sekali-sekali belajar hukum tajwid sekali-sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا Nah, di situ Pak ada, jadi ada ikhwa di situ. Ikhwa itu cara bacanya jadi begitu disamar, wa in, persiapan mulutnya itu mengucapkan huruf kaf. Ya, wa in kuntum, jangan kuntum ya. Kalau kuntum qaf. Ya, jadi kuntum ka ki ku. Ya, jadi bedakan kalau diayatkan di atasnya itu kan idza qumtum qaf. Nah, kalau ini kaf. Wa in kuntum junuban fattahharu ya, seperti itu. Kita lanjut. Wa in kuntum marada aw ala safar أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Alhamdulillah Bapak Ibu ya.
Semoga dengan yang tadi kita baca sebagaimana sabda Nabi ya, bahwa la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah saya mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Lam satu, alif satu, lam satu, mim satu, dan satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Nah sekarang Bapak Ibu nanti pulang tugasnya hitung itu ayat ke-6 ada berapa huruf ya, kali itu ya, kali 10 itu satu huruf. Jadi kalau Bapak Ibu temukan ada 200 huruf dikali 10 ya, pulang dihitung ya Bu ya. Pekan depan saya tanya nih ada berapa huruf. Baik ya Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih solat, namun kita masih ada pada bab wudu, yakni hari ini pembahasan kita lanjut dari bab wudu terkait dengan macam-macam air yang layak digunakan atau tidak layak digunakan di dalam berwudu. Nah, itu yang perlu kita pahami, yang akan kita bahas. Semoga insyaallah waktunya mencukupi untuk kita membahas tentang ayat ini. Baik Bapak Ibu, silakan kembali dibuka lagi ayatnya, perhatikan terjemahannya. Terjemahannya secara baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu semua disebut dengan bahasa singkat adalah wudu. Dan saya ingatkan lagi ya, perlu diperhatikan baik-baik. Di dalam wudu inilah yang nanti kita akan bahas, namanya dari ayat yang tadi saya baca itu disebut, ada yang nanti disebutlah proses ya. Ada prosesnya ya. Nah, ada proses yang harus kita perhatikan ya. Di dalam proses inilah yang nanti kita sebut dengan wudu ya. Proses itulah yang disebut dengan wudu ya. Nah, di sini nanti ada namanya wudu. Nah, ini ya, atau bersuci. Nah, sedangkan di dalam proses itu kan harus ada perangkat-perangkat yang digunakan, ya kan? Salah satu perangkat utama dalam wudu apa? Air, ya. Ada perangkat yang digunakan. Salah satu perangkat yang digunakan adalah air. Oke, air. Sekarang air di dalam bahasa Arab apa, Pak, Bu? Ada ayatnya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Air di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ma'un ya, atau mau diwaqaf ma'. Nah gitu, ma'un. Bahasa Arabnya ma'un. Sedangkan jamaknya ya, jamaknya itu disebut dengan ya, saya bikin begini, jamaknya itu nanti disebut dengan miyahun ya. Nah, miyahun. Ini air, kalau ini air-air gitu ya. Nah, itu maksudnya begitu. Namun ada satu juga yang perlu kita harus sadari, segala sesuatu ya, jamak ini ya. Segala sesuatu yang terkait, yang berhubungan dengan air, ini kita pahami dulu. Yang berhubungan dengan air itu disebut dengan ma'i'un. Segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Saya ulangi, kalau ini ma'un, mim, mat alif, hamzah. Ini mim, ya, mat alif, ha. Ha ya, ha itu sama alif satu tempat di sadar, dada. Ha. Kalau ain sama ha di sini, ha. Nah, gitu ya. Itu gampangnya begitu tuh. Nah, perhatikan segala sesuatu yang terkait dengan air, apapun itu yang terkait dengan air,
ada sifat air di dalamnya, ya gitu ya, gampangnya begitu, itu disebut dengan ma'i'un. Ma'i'un. Nah, ini ma'i'un. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan air, apapun itu. Ya Pak ya, bisa paham ya? Nah, ini kita ketahui dulu secara pelan-pelan. Masya Allah, terima kasih Pak. Al-Qurannya boleh dikembalikan aja ke sana. Oke, terima kasih Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui dalam proses ini ada disebut dengan wudhu, atau nanti disebut dengan bersuci. Sedangkan perangkat yang digunakan nanti salah satunya adalah air. Itu perangkat utamanya. Air, tunggalnya ma'un, jamannya miyahun. Segala sesuatu yang terkait dengan air itu disebut dengan ma'i'un. Ma'i'un. Nah, itu segala sesuatu yang terkait dengan air. Ya. Nah, sekarang kita masuk jenis air yang pertama. Kemarin Ustaz Fuad bahas ini bukan? Bukan ya? Oh, baik ya. Kalau begitu, kirain kalau udah saya agak lengkap lagi, lebih cepat lagi. Ternyata belum, kita dalami lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, satu jenis air yang akan kita bahas hari ini, jenis air. Nah, Bapak Ibu mungkin udah pernah belajar, udah pernah hafal, pernah tahu, namun kita kembali mengulang lagi, mengingat lagi. Yang pertama itu disebut dengan air, apa namanya Bu? Air mutlak. Air mutlak. Nah, air mutlak ini dia harus mempunyai 3 sifat yang tak boleh berubah. Di antara 3 sifat itu dia tak boleh berubah. Jadi yang pertama air mutlak namanya. Nah, namanya air mutlak yang punya 3 sifat ini yang tak boleh berubah 3 sifat ini. Yang pertama nanti dia punya sifat yang pertama nanti disebut dengan ada warnanya. Warnanya tak boleh berubah. Yang kedua ada rasanya. Rasanya juga tak boleh berubah. Yang ketiga ada bau. Ya, baunya tak boleh berubah. Nah, ini 3 kondisi sifat air yang disebutkan. Pertama disebut air mutlak. Warna tak boleh berubah, rasa tak boleh berubah, bau tak boleh berubah. Nah, air mutlak ini nanti disebut dengan tohurun, bukan tuhur. Ya, dia tof, barisnya fathah. Tohurun. Nah, makanya ini juga istilah yang sering digunakan dalam doa. Ketika ada orang sakit, kita selalu mengatakan kan, insya Allah tohurun. Maksudnya apa? Nah, nanti ini ada maksudnya. Insya Allah itu membersihkan. Nah, saya ulangi, ada warna, rasa, bau. Nah, contohnya apa? Yang pertama ada banyak. Kita turunkan satu ya. Yang pertama itu kalau gampangnya ada air sumur. Ya, air sumur. Ya, air sumur. Ya, air sumur ya, yang selalu bergantian terus ada, ya kan, air sumur atau mata air boleh ya, ada juga disebut dengan mata air ya. Apalagi air hujan ya, air hujan itu masuk air hujan ya. Ada air beragi sungai ya, air sungai. Nanti kita lihat ya, benar nggak ini masuk dalam. Ada air sungai, apalagi nih? Sudah 4, apalagi? Apalagi Pak? Coba ingat-ingat. Ya, air laut. Nah, air laut masuk Bu. Ya, air laut. Nah, asin Pak Ustadz. Iya, memang air laut itu asin Bu. Air laut itu nggak tawar Bu. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, ada salah satu hikmah terbesar kenapa air laut itu asin. Tahu nggak Pak Bu? Jangan bilang ya memang dari sononya begitu.
Kenapa Bu? Kenapa air laut itu asin? Penelitian membuktikan bahwa kalau Bapak Ibu juga bisa melakukan contoh di rumah, ambillah 2 wadah dengan ukuran air yang sama. Satu dengan wadah mungkin ukuran 250 sama, satu air tawar, satu air asin. Masukin tuh dengan benda yang sama jenisnya, ya, dan diamkan, dan pasti terbukti bahwa air yang asin itu akan lebih lama bertahan untuk benda yang ada dalam itu menjadi busuk. Tapi air yang tawar itu pasti akan cepat membusuk. Jadi hikmah besarnya apa? Kenapa air laut itu asin? Karena banyak ikan. Nah, salah satu hikmahnya, bayangkan Bapak Ibu, seandainya kalau air laut itu tawar, maka kita sampai sekarang ini akan begitu mencium aroma bau dari laut, karena air tawar itu nggak punya sifat untuk punya sifat yang sehingga dengan demikian mengawetkan sesuatu. Bukankah garam itu punya sifat mengawetkan? Makanya salah satu kenapa air laut itu juga termasuk air yang ya disebut dengan air mutlak, ya. Nah, yang berikut ada air es. Air es juga termasuk itu. Batu es, Pak, selama tidak ada proses yang lain, ya, misalnya air murni, taruh di plastik, Ibu masukin tuh ke dalam kulkas atau freezer, itu dia keluar, air itu mencair. Nah, itu masuk karena dia masih ada pada sifatnya. Ya, tapi rasanya beda Pak Ustadz. Apa rasanya? Dingin. Nah, itu nggak masuk di situ, ya. Dingin itu bukan bagian dari ini, ya. Nah, itu nanti ada air es. Air es. Ataupun nanti juga salju. Ini dia. Salju masuk. Ya, embun masuk. Nanti dia. Embun masuk. Karena itu sifat murninya. Embun. Masya Allah. Apa lagi Pak? Keluarkan Pak, semua Pak. Ya. Baik ya, sekiranya ada 2, 4, 6, 8. Ya. Saya mencoba di rumah tuh mikir-mikir, dapatnya cuma 4. Kesini dapatnya 8. Luar biasa hebatan Bapak Ibu sebenarnya. Saya tuh di rumah mikir-mikir apa ya? Ternyata kesini dapat 8. Kan di rumah dapat 4, di sini dapat 8. Itulah pentingnya kerjasama, ya. Biasa-biasa gantian ya Bu, ya, di sini Ibu. Saya di situ lagi. Nah, baik Bapak Ibu, begini. Nah, ini kita bahas dulu nih. Sehingga kita jangan sampai salah memahami, ya. Ini hadisnya ada air laut seperti yang tadi Ibu bilang, kan Pak Ustadz itu airnya asin. Ya kan? Pak Yadi kan ada aplikasinya tuh kan, hadis Abu Daud nomor 83. Ya, dari sahabat Abu Hurairah. Itu mengisahkan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami ini nelayan," bahasanya begitu, "kami ini nelayan, atau kami ini dalam suatu perjalanan di laut, kami cuman bawa air itu sedikit, persediaan untuk minum. Nah, kalau kita gunakan untuk berwudu, maka bagaimana?" Maka di situ akan muncul, ada nggak Pak Yadi? Nomor 83. Coba boleh dibacakan artinya aja. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah supaya berkata, "Wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Maka Rasulullah menjawab, "Iya, laut adalah suci airnya dan halal bangkainya." Nah, itu. Airnya suci dan halal bangkainya. Cuma 2, bangkai kapal dan bangkai putri duyung, yang itu tak boleh. Ya. Nah, berarti boleh dong Pak Ustadz, kambing kita buang aja ke laut, itu bangkai laut dia. Boleh? Tak boleh. Nah, itu dia. Nah, itu yang perlu diperhatikan, air laut itu boleh berwudu. Ya. Nah, berkaitan dengan ini Pak, rasa atau warna atau bau, kan kalau air sumur sama air laut itu baunya kan berbeda, rasanya berbeda. Pertanyaannya, patokan rasa ini yang mana maksudnya? Nah, itu kan kita cari tahu dulu nih. Jangan sampai hanya bilang, "Oh, rasanya karena sudah terbiasa pakai air sumur," ya kan? Terus air laut, wah beda nih rasanya nih.
Nggak masuk ini, bukan itu cara memahaminya. Ternyata yang dimaksudkan di sini tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan bau, itu kembali pada masing-masing air, rasa dan bau dasarnya itu seperti apa. Kalau air laut rasa dasarnya apa? Asin. Nah, ketika dia berubah, maka dia itu akan hilang dari sini. Hilang sifatnya, salah satu sifatnya. Kalau air tawar, hilang rasa tawarnya menjadi manis, maka keluar dari sini. Nah, jadi air manis. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksudkan hilang rasa, hilang warna, hilang bau, yaitu kembalikan pada asal masing-masing dari sifat air itu. Ya, bisa paham ya Pak ya? Nah, air ini nanti disebut dengan tohur atau disebutkan dengan air yang suci dan mensucikan. Air suci bisa digunakan untuk bersuci. Itu boleh. Ya, ini dia contoh air mutlak. Nah, oke ya Pak ya, Bu ya, paham ya Bu? Nah, nanti bisa cari-cari lagi di mana kek ya. Kalau ada bisa sampai dapat 15, 20 macam boleh lagi, itu lebih bagus. Ya, yang kedua, air apa coba Bapak Ibu? Air musyammas. Pernah dengar air musyammas? Air yang terkena panas matahari. Ya, air musyammas. Musyammas itu air yang terkena panas atau terkena sinar panas, yang sehingga air ini, sifat dari air ini disebut air musyammas ini, air ini tidak dianjurkan untuk menggunakan bersuci. Ya, tidak dianjurkan tapi juga tidak dilarang. Ya, bisa paham ya Pak ya? Tidak dianjurkan untuk berwudu, tapi juga tidak dilarang. Ya, istilah gampangnya makruh lah begitu. Makruh kan begitu. Tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang. Nah, itu musyammas. Contoh air yang misalnya nanti di dalam satu botol plastik terutama, ya, dalam botol plastik lalu terkena matahari sehingga sifat dari air itu ataupun kena matahari terjadi di dalamnya ada namanya proses kimia. Sehingga air itu sangat berbahaya dalam dunia medis kalau digunakan untuk berwudu. Maka itulah yang disebut dengan air musyammas. Ya, jadi kalau digunakan ya tidak dianjurkan, tapi juga tidak dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada berpotensi membahayakan mungkin kulit, ya kan? Apalagi pakai berkumur. Itu yang ditakutkan di situ. Bukankah memang barang plastik, benda plastik itu kan kalau dikasih air panas itu kan akan berubah itu kan? Ada proses kimia yang terjadi. Itu yang dimaksudkan dengan air musyammas ya, Bapak Ibu. Oke, bisa paham ya Pak Bu ya? Nah, ya. Air keran. Itu dia, itu bisa salah satunya karena bisa jadi nanti air itu berubah sifat di dalamnya. Ya, boleh digunakan aja. Tapi kalau nanti dilihat juga ya kita harus konsultasi dengan dokter. Air begini karena kalau tentang udah yang penting kan udah tadi saya katakan tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan. Kembali pada diri kita. Pada saat digunakan biasa aja, ya tak masalah, boleh digunakan. Tidak mempengaruhi pada kesehatan, silakan digunakan. Tapi kan kalau ada air mutlak, kenapa tak pakai yang ini? Kan gitu ya. Kalau ada, ini kan banyak nih. Ini kita bukan di daerah-daerah, apalagi Jakarta kan. Ya sekarang air, apalagi air hujan itu suci. Ya boleh digunakan. Nah, jadi kalau itu boleh ya. Yang ketiga air apa nih? Disebut juga dengan air, ada air musta'mal. Nah, air
Musta'mal, musta'mal. Musta'mal. Baik. Air musta'mal ini adalah air bekas suci. Air suci yang dipakai bersuci. Bisa paham ya, Pak? Jadi Bapak Ibu berwudu. Nih, berwudu nih. Terus bekas wuduhnya itu ditampung. Lalu dipakai wudu lagi. Nah, itu disebut dengan air musta'mal. Ya, itu boleh dipakai untuk berwudu. Tapi juga perhatikan Bu, hati-hati. Oh, tangannya itu baru pulang dari sawah, Pak. Kakinya tuh bekas lumpur, bekas wudu nih. Tuh. Nah, itu juga harus dilihat. Maksudnya begini, bekas wudu itu kan kita harus membersihkan dulu, ya kan? Pastikan sudah tidak ada lagi kotor. Nah, baru kita pakai baru kita berwudu. Itu yang ditampung. Jangan sampai nggak apa-apa kan bekas wudu air musta'mal itu. Ah, giliran nanti ada orang nggak ada air pakai lagi, atau itu nggak dibolehkan, ya. Jadi harus diperhatikan air musta'mal itu air yang boleh. Dan ini ada riwayat juga mengatakan, ya, mohon maaf kalau bahasanya boleh gitu ya kan, nanti dimaksudkan air musta'mal ini air yang dimana dipakai oleh dua orang suami istri gitu, mohon maaf ya kalau bahasanya ini itu boleh digunakan ya. Tapi nanti di bilasan terakhir itu pakai yang ini ya Pak. Jadi tolong pahami hadisnya dengan baik. Benar, air musta'mal itu boleh dipakai. Tapi kan sekiranya juga kalau memang bisa setelah itu, kalau bisa bilasan terakhirnya harus ini ya, air mutlak ini. Ya. Mungkin air sumur atau mata air atau air hujan, ya, atau sungai atau air laut. Nah, kalau air laut bilasan lagi tuh gimana? Ya, itu kalau nggak ada air tawar ya. Nah, ini boleh air musta'mal, air yang suci, air suci yang digunakan untuk bersuci lagi. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Halo Pak. Paham? Karena begini, ada kisah begini. Ada kisah ini tentang ini kisah. Jadi dalam satu kisah tuh begini, Pak. Ini ada di satu daerah, ya. Ada perampok, Pak. Ada perampok mau masuk ke suatu rumah. Mereka mau rampok. Ternyata apa? Begitu masuk, disambut sama tuan rumah layaknya raja, Pak. Jadi Bapak Ibu bayangkan nggak? Ada orang mau rampok nih, masuk, terus disambut layaknya tamu, benar-benaran tamu. Masuk, disambut, disiapkan segala macam. Nah, namun sebelumnya, perhatikan, sebelumnya mereka wudu dulu, dipersilakan. Nah, karena dipanggil ini mujahid ini, para mujahid. Ya, istilahnya orang ini mungkin mau tabarruk, ya, mengambil keberkahan. Padahal ini orang tersebut niatnya mau rampok, tapi disangkain ini para mujahid. Dipersilakan wudu dulu. Jadi wudu juga nih, para perampok ini wudu juga. Lantas airnya ini ditampung sama orang ini. Tuan rumah tampung air ini. Ditanya nih, kenapa nih air ini ditampung? Enggak, wudu aja kalian. Nah, ternyata setelah itu dia berwudu, air tampungannya itu setelah pulang mereka dijamu, pulang ternyata airnya digunakan untuk apa, Pak? Digunakan untuk memandikan anaknya yang lumpuh. Dimandikan untuk anaknya yang lumpuh. Begitu beberapa berselang waktu, orang yang datang itu, yang perampok itu, yang disambut dikirain para mujahid, begitu datang disambut sama anak kecil. Disambut sama anak kecil yang lumpuh itu. Maka tuan rumah pun sama, menyambut lagi, wah para mujahid telah pulang balik segala macam. Bertanya mereka, siapa anak ini? Waktu kita datang nggak ada. Maka apa dikatakan? Itulah salah waktu, dikatakan waktu kalian kesini, memang anak ini tak kelihatan. Waktu itu dia dalam keadaan lumpuh. Dan saya meminta kalian berwudu, dan air itu saya gunakan untuk apa? Untuk memandikan anak saya dengan niat apa? Dengan niat supaya anak saya disembuhkan dengan izin Allah. Air itu
melalui air itu anak saya yang lumpuh bisa berjalan. Nah, ini maksudnya apa? Ini kisah aja, kisah yang memang jarang terjadi. Artinya apa? Dari sifat airnya aja itu ya, dari sifat airnya memberikan segala sesuatu yang manfaat untuk diri kita. Jadi pun kalau dilihat kemarin kita bahas bersuci itu kan adalah hal yang dimana Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Allah tidak mau memberatkan kita supaya kita tuh bersyukur dengan baik dan benar. Nah, itulah disebut dengan air musta'mal. Nah, air yang berikut ada satu ya, air yang keempat. Nah, air yang keempat itu disebut dengan tahir. Kalau ini tuhur, kalau ini nanti yang keempat suci, ya. Suci tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan disebut dengan tahir. Nah, kalau belajar fikih biasanya kalau belajar itu bahasa udah singkat. Tahir ghairul mutahhir. Nah, suci namun tidak mensucikan. Nah, bahasa singkatnya dalam fikih itu sering orang sebut tahir. Air tahir berarti kalau orang pernah belajar fikih langsung tahu itu. Oh, berarti air yang suci dan tidak mensucikan. Ya. Suci ya, tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak, saya singkat aja ya, tidak mensucikan. Ini dia, suci tapi tidak mensucikan. Ya, itu gampang ya. Contoh ini bisa kita temukan ya, banyak ya. Air, air itu kan suci ya. Air bercampur dengan kopi, maka jadilah air kopi. Suci, dua-duanya suci. Namun tak bisa digunakan untuk suci. Jadi jangan juga terlampau soleh, Pak. Begitu masuk ke kafe, Pak, pesan air sama kopi. Berapa? Seember. Mau ngapain? Wudu. Nah, itu nggak boleh. Walaupun suci, tapi tak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air bercampur dengan alpukat, maka jadi jus alpukat. Gimana ibu berwudu pakai jus alpukat itu? Ya, nanti makmumnya semut. Ya. Nah, itu dia ya, air pakai kopi, kalau pakai alpukat menjadi jus alpukat dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tahir ya, ini ya, tahir. Nah, disebut dengan tahir. Nah, tahir ghairu mutahhir. Di mana tulis mutahhirnya nih? Di sini aja dah. Situ aja. Tahir ghairu mutahhir. Suci namun tidak mensucikan. Nah, yang ada satu lagi nih. Apa lagi? Udah satu, air mutlak, air musyammas, air musta'mal, air tahir atau ghairu mutahhir. Air mutanajjas. Air mutanajjas. Nah, mutanajjas. Suci yang bertemu dengan tidak suci. Ya, suci bertemu dengan tidak suci. Ya, bisa paham ya Bu ya, air yang suci namun karena bertemu dengan yang tidak suci, ya, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Namun perhatikan di sini ada hal penting yang perlu diperhatikan. Tergantung ketika bertemu ini kadar sucinya berapa banyak dan yang tidak suci berapa banyak. Itu kalau nggak salah Ustadz ya tolong luruskan, itu disebutkan minimal itu airnya 2 kula. 2 kula itu kurang lebih 270-an atau 290-an liter itu. Ya, kurang lebih gitu ya. Taruhlah 300 liter lah gitu ya. Taruhlah 300 liter dengan kedalaman, dengan baik volumenya mau seperti apa aja, dengan kedalaman air itu
91 cm kurang lebih, atau 100 meter, bukan 100 meter, 100 cm. Ya. Nah, itu jadi volumenya mau kayak apa aja, mau balok segitiga dengan kedalaman 90 atau 100 cm. Nah, itu standar. Nah, itu kan di sini air mutanajis tak boleh digunakan. Iya kan? Ini air yang tak boleh digunakan, tapi ada hal kapan bisa digunakan. Ini harus diperhatikan lagi. Misalnya, air ini tak boleh digunakan namun bisa digunakan. Dilihat nih, ada kotoran yang masuk, misalnya kotoran cicak lah gitu. Namun tidak mempengaruhi air tersebut, maka masih layak digunakan. Masih layak digunakan. Tapi kalau misalnya airnya cuma seember, ya kan, jatuh kucing ke dalam, kencing di dalam, maka otomatis itu akan berubah tuh semuanya itu, ya, berubah warnanya, rasanya, semua pasti berubah, ya. Jadi mutanajis itu dilihat dari kalau ada kotoran masuk ataupun ada tikus yang masuk, namun apalagi dalam jumlah air yang banyak, ya kan, maka itu tak apa-apa, masih boleh digunakan. Nah, jadi air-air yang tergenang itu boleh digunakan itu, ya kan. Mungkin ada, cuman hanya ada begitu burung pipit lewat, pik, di atas jatuh, sudah tak ada air dan cuman ada air itu yang tergenang, itu masih boleh digunakan. Namun kalau sudah masuk kebo, ya udah masuk sapi di dalam, ya itu jangan lagi digunakan, ya. Nah, itulah yang disebut dengan air mutanajis. Nah, boleh digunakan tapi dilihat, ya, volumenya berapa banyak air tersebut, berpengaruh nggak pada saat masuknya najis ke dalam itu. Nah, yang berikut ini yang perlu saya sampaikan satu lagi di sini, ada warna, rasa, bau. Ini perhatikan baik-baik, Pak. Kadang juga orang itu terlalu, ya namanya juga mungkin kurang paham, ya. Warna itu mengetahui warna dari mana? Dari mata kan, Bu? Iya kan? Lihat warna bening tiba-tiba menjadi agak sedikit mulai pudar warnanya. Maka warna diketahui melalui mata. Nah, perhatikan. Kalau bau dari hidung, baik. Kalau rasa, lidah. Baik, saya mau tanya begini, Bu. Taruhlah ada, mohon maaf kalau bahasa nya kucing kena mukena ibu atau bapak, kena jubahnya, dikasih air dikit, cek. Dilihat warnanya, wah udah bersih. Warna, ya selamat warna. Bau, cium, sudah tak bau. Apa harus dia rasakan? Rasanya kayaknya belum berubah nih, coba lagi. Nah, itu juga harus hati-hati ya Pak ya. Rasa itu mengikuti bau, pakai feeling. Ya, pakai feeling, dia pakai perasaan itu, rasa itu ya. Jadi jangan juga terlampau soleh pakai lidah. Kayaknya rasa ini masih penasaran, tambah lagi ya, ini yang tak boleh juga ya. Jadi rasa itu mengikuti feeling, pakai perasaan. Kayaknya udah nih baunya udah nggak ada, berarti rasanya udah pergi juga ya. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati juga ya. Ini saya luruskan, takutnya Ibu pulang pakai lidah juga rasanya nih. Jadi rasa itu mengikuti ya pikiran kita ya. Nah, baik, itu secara singkat tentang air-air yang bisa kita gunakan pada saat berwudu dan ada yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, cuman saya ingin lanjutkan sedikit. Masih berapa menit lagi, Pak? Isya berapa? Ya? 2 menit lagi. Baik. Ayatnya kan lanjut itu. Faman lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau misalnya taruhlah dari semua ini Pak ya, tak ada yang bisa digunakan, maka nanti ada istilah yang disebut dengan tayammum. Nah, tayammum itu muncul kecuali pada saat 3 kondisi. Ada 3 kondisi orang
boleh bertayamum. Yang pertama, saya mikir dulu tulis di mana. Nah, di sini. 1. Ya. Yang pertama, airnya ada, ya. Airnya ada tapi sedikit. Nah, air ada tapi sedikit. Dalam arti yang sedikit ini diprioritaskan kepada yang pokok-pokok. Taruhlah misalnya di pesawat. Bapak Ibu yang nanti perjalanan jauh, misalnya umroh 9 jam dengan penumpang kurang lebih 500 orang di atas. Nah, kalau semua orang pada kebelet ke toilet, itu air nggak cukup. Bisa-bisa nggak cukup. Apalagi ada yang kedinginan, satu orang bisa 3 kali itu ke toilet. Ya kan? Belum lagi Bapak Ibu harus wudhu. Nah, pada saat itu air ada, ya, tapi sedikit, ya, sedikit. Maka ini kita dianjurkan untuk tayamum. Yang kedua, ada, ya, airnya ada, namun air itu, ya, tidak bisa digunakan. Airnya banyak, tapi tidak bisa digunakan dengan alasan medis. Nah, airnya melimpah banyak, Pak. Tapi karena alasan medis, maka tidak bisa digunakan. Ya, orang sakit. Ini kalau kata dokter, ini kalau dia pakai wudhu ini bisa mudaratnya lebih besar itu. Nah, sama kayak tadi juga kan, ada tapi sedikit. Kalau semua pakai wudhu, mudaratnya itu akan lebih besar lagi untuk semua di pesawat. Kalau ada orang yang kebelet, kasihan itu. Ya, itu yang dimaksudkan dengan ini. Yang ketiga itu tidak bisa berwudu, memang tidak ditemukan air sama sekali. Nggak ada air sama sekali. Maka itulah boleh berwudu. Jadi tayamum, saya maafkan. Boleh tayamum. Jadi 3 poin tadi. Yang pertama, ada tapi sedikit. Yang kedua, ada namun banyak, namun alasan medis tak boleh. Yang ketiga, memang sama sekali tak ada airnya, maka itulah dibolehkan untuk tayamum. Tayamumnya pun ada, perhatikan. Tayamum, perhatikan, faman lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Menggunakan debu ya Pak ya, debu bukan tanah. Debu yang suci atau bersih. Jadi misalnya itu kan kalau misalnya lemari itu kan kalau 2-3 hari nggak dibuka-buka atau di bagian atas sehari kalau nggak dibersihkan itu kan ada debu yang nempel kan. Nah, itulah Bapak Ibu ambil. Ya. Jadi bukan debu misalnya biar afdol tuh cari aja debu yang hitam itu, knalpot motor pasang begini. Nah, semua di wajahnya. Nah, bukan itu, tapi so'idan thayyiba. Ya, debu yang bersih dan baik. Nah, itulah secara singkat terkait dengan proses wudhu kita, dan insya Allah nanti kita masuk pada pembahasannya. Ya, bagaimana praktek wudhunya seperti apa, insya Allah kita hanya ilustrasikan di dalam masjid seperti apa ketika kita menggunakan keran, ya, seperti apa, mulainya dari mana, apakah dari hanya taruh tangan begitu atau seperti apa, nanti itu akan kita lanjutkan di pertemuan berikut. Ya Bapak Ibu ya, insya Allah semoga Allah sampaikan kita pada pertemuan berikut dengan keadaan yang lebih baik dari sekarang, dengan iman yang lebih baik dari sekarang. Nanti setelah itu kita praktek wudhunya, ya, dengan hikmah-hikmah, dengan makna wudhu semua itu, praktek wudhu itu maknanya apaan. Setelah kita selesai semua itu, baru kita akan masuk insya Allah pada tata cara sholat. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti tanya jawabnya di subuh aja, jangan sekarang ya. Kalau sekarang kita terjepit oleh waktu dan keadaan. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma taqabbal minna fa innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.